Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai kenampakan alam atau biasa juga disebut dengan bentang alam, yaitu untuk kelas 3. Nah, kenampakan alam atau bentang alam merupakan bentuk muka bumi yang terjadi secara ilmiah. Kenampakan alam atau bentang alam ini dibedakan menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Nah, kali ini kita akan mempelajari 3 kenampakan alam di Indonesia, di mana yaitu ada pantai, yang kedua dataran tinggi, dan yang ketiga yaitu dataran rendah. Nah, yang pertama yaitu pantai. Pernahkah Ananda semuanya pergi ke pantai? Jika Ananda pernah pergi ke pantai, maka Ananda pernah melihat ciri-ciri dari pantai tersebut. Nah, ciri-ciri pantai yang pertama yaitu pantai memiliki tanah yang berpasir. Ciri selanjutnya yaitu pantai juga memiliki muara. Ciri yang ketiga, pantai juga memiliki garis pantai yang permanen. Dan ciri selanjutnya, terdapat tumbuhan yang memiliki akar napas seperti tumbuhan bakau. Nah, di pantai juga terdapat ekosistem mangrove untuk mencegah abrasi. Nah, pantai juga kaya akan sumber daya alam. Adapun sumber daya alam yang terdapat di pantai yaitu pasir pantai, berbagai jenis ikan, rumput laut, serta garam laut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari manfaat dari pantai, di mana manfaat pertama dari pantai yaitu pantai dapat digunakan untuk budidaya ikan. Selanjutnya, pantai juga digunakan sebagai pertanian garam. Pantai juga bisa dijadikan sebagai objek wisata, dan yang terakhir yaitu pantai juga dapat dijadikan sebagai pelabuhan kapal. Nah, adapun mata pencaharian masyarakat di sekitar pantai yaitu yang pertama yaitu nelayan, selanjutnya ada petani garam, ada juga petani kelapa, dan juga peternak ikan. Nah, yang kedua yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Pernahkah Ananda berada di dataran tinggi? Apa yang Anda rasakan saat berada di dataran tinggi? Sejuk bukan? Nah, beriklim sejuk juga merupakan ciri-ciri dari dataran tinggi. Kita akan mempelajari ciri-ciri dari dataran tinggi. Yang pertama yaitu beriklim sejuk. Yang kedua, jarang turun hujan. Sebab curah hujan di dataran tinggi lebih rendah dibandingkan di dataran rendah. Ciri yang ketiga yaitu pertaniannya dibuat terasering. Nah, tujuan utama dari terasering yaitu untuk mencegah terjadinya erosi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi. Yang pertama yaitu masyarakat bisa bekerja sebagai petani, peternak, pedagang, pekerja perkebunan, serta pemandu wisata. Adapun manfaat dari dataran tinggi tersebut yaitu yang pertama dataran tinggi dapat digunakan sebagai perkebunan, selanjutnya dataran tinggi juga dapat digunakan sebagai objek wisata, serta digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut dengan PLTA. Selanjutnya, sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi yaitu seperti perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan karet. Nah, di dataran tinggi juga dapat tumbuh seperti stroberi, kubis, dan kentang. Nah, yang terakhir yaitu dataran rendah. Adapun ciri-ciri dari dataran rendah yaitu yang pertama tanahnya relatif datar. Ciri yang selanjutnya tanahnya lebih subur. Dataran rendah terjadi akibat proses sedimentasi. Nah, sedimentasi yaitu proses pengendapan material hasil erosi di suatu tempat tertentu. Ciri yang selanjutnya, di dataran rendah juga terdapat banyak pemukiman penduduk, serta memiliki tekanan udara yang lebih tinggi. Adapun sumber daya alam di dataran rendah yaitu dari hasil pertaniannya yaitu padi, jagung, dan palawija. Sedangkan hasil dari peternakan ada ayam, bebek, sapi, atau kerbau. Nah, dari hasil perkebunan ada tebu. Sedangkan dari hasil tambangnya yaitu ada minyak bumi dan batu bara.
Selanjutnya, adapun manfaat dari dataran rendah yaitu dataran rendah dapat digunakan sebagai pertanian, peternakan, perkebunan, kegiatan industri, dan di dataran rendah juga terdapat pemukiman. Nah, adapun mata pencaharian masyarakat di dataran rendah yaitu sebagai petani, peternakan, pedagang, buruh atau karyawan, serta penyedia jasa. Nah, itulah tadi materi mengenai kenampakan alam atau biasa juga disebut dengan bentang alam. Nah, semoga video pembelajaran tadi bisa bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!